semua yang hadir di sini itu pasti cita-citanya satu, bahagia dunia dan akhirat. Nah, ada yang lain? Nggak ada ya? Jadi kalau saya tanya siapapun orangnya, mau laki-laki mau perempuan, mau siapapun pekerjaannya, pasti mengejar tujuannya cuma satu, yaitu bahagia dunia dan akhirat. Setuju ya? Sekarang tolong dijawab. Pertanyaan kedua. Kira-kira menurut Bapak Ibu, bahagia itu apa? Bahagia itu sesuatu yang diinginkan tercapai. Baik, sesuatu yang diinginkan tercapai. Pertanyaannya, mungkin nggak keinginan kita tercapai semua? Tidak mungkin. Harus ada itu, ada. Liatin. Hah? Mungkin? Tidak mungkin. Berarti kalau tidak tercapai bahagia nggak? Nah, kan tadi Bapak Ibu jelaskan. Saya tuh akan bahagia kalau keinginan kita tercapai. Padahal kenyataannya manusia nggak bisa menentukan kapan keinginannya tercapai, kadang-kadang tidak. Padahal tugas kita hanya berikhtiar atau menentukan keinginan. Cuman ikhtiar. Nah, pertanyaan saya, kalau nanti keinginan Bapak Ibu tidak tercapai, bahagia atau tidak? Ah, masa. Kan Bapak Ibu ingin hidup bahagia, setuju? Dan tadi Ibu benar jawabnya, saya akan bahagia kalau keinginan saya terwujud, betul? Padahal kenyataannya, mohon maaf ya, bisa nggak kita menentukan keinginan kita terwujud semua? Udah gitu aja. Tidak. Berarti ketika keinginan kita tidak terwujud, bahagia atau tidak? Tidak, padahal kita tidak bisa menentukan. Tapi kenyataannya kita ingin terwujud, tapi tidak bisa menentukan. Terus pas tidak terwujud, jadi tidak bahagia, begitu? Kira-kira yang benar itu, terwujud tidak terwujud bahagia, atau terwujud saja baru bahagia? Nah, sekarang Bapak Ibu sudah begitu atau belum? Belum. Berarti sekarang kita akan belajar bagaimana caranya agar mau terwujud tidak terwujud itu harusnya keinginan kita bahagia, kan begitu harusnya. Kalau sudah begitu kan selesai, Bu. Mau terwujud tidak terwujud tetap akan bahagia. Kira-kira mungkin nggak orang ketika keinginannya tidak terwujud tapi bahagia, mungkin nggak? Susah ya? Susah, betul? Susah atau belum tahu caranya? Silakan Ustadz dibaca artinya saya surat Al-Baqarah 216. Surat Al-Baqarah ayat 216. Mic-nya di siapa mic-nya? Satu lagi, ya artinya saja. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Terus? Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi itu adalah baik bagimu. Terus? Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Terus? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi meskipun sebenarnya keinginan kita tidak terwujud, itu baik gak? Baik. Menurut siapa? Menurut kita? Baik. Jadi yang benar menurut kita atau menurut Allah? Jadi kalau keinginan kita tidak terwujud, berarti yang terwujud keinginan siapa? Oke, sekarang tolong dijawab. Lebih penting mana? Keinginan kita atau keinginan Allah? Keinginan Allah. Jadi meskipun terwujud, harusnya Ibu bahagia atau enggak? Harusnya bahagia. Jadi Ibu lebih bahagia keinginan terwujud atau tidak terwujud? Ya sudah terwujud sebenarnya. Iya. Loh, saya ulang. Semua orang, tadi betul jawaban Ibunya kan? Bahwa saya akan bahagia kalau keinginan saya terwujud. Itu betul. Cuman kenyataannya, ternyata meskipun keinginan kita tidak terwujud, tetap menurut Allah itu terwujud. Karena itu baik menurut Allah kan? Harusnya jadi meskipun tidak sesuai keinginan, tapi kita sadar nggak bahwa itu keinginan Allah? Harusnya sadar. Berarti harusnya mau terwujud tidak terwujud, yang benar bahagia nggak? Bahagia karena itu semua tetap keinginan Allah. Nah ini yang mau kita kupas. Jangan-jangan selama ini tolak Bapak Ibu tuh bahagia tidak terwujud, bahagia tidak bahagia itu berdasarkan keinginannya sendiri. Padahal mau terwujud tidak terwujud pun itu pasti keinginan Allah. Kalau Bapak Ibu sadar, berarti pastinya harusnya selalu bahagia. Gitu loh Bapak Ibu. Tinggal sekarang kita akan mengupas. Kira-kira menurut Bapak Ibu bahagia adalah apa? Adalah apa? Keinginan Allah yang Bahagia itu adalah surat Al-Fatihah
ayat 6 dan ayat 7. Apa Bapak Ibu? Ihdinas siratal, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa Bapak Ibu minta jalan yang lurus? Yaitu ayat 7-nya, jalan orang-orang yang engkau beri anugerah nikmat, atau kebahagiaan. Berarti saya simpulkan ya, berarti orang bahagia itu apa? Ketika dia di jalan yang lurus. Berarti kalau Bapak Ibu belum bahagia pasti belum. Ngerti nih Bapak Ibu nih? Jadi seorang ya, orang bahagia itu adalah ketika dia di jalan yang lurus. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu belum bahagia, pasti belum lurus. Berarti yang menjadi masalah itu, ya bahagianya atau di jalan yang lurusnya. Nah, ini yang mau Bapak Ibu sadari. Berarti mau keinginan terwujud, mau tidak terwujud, kalau di jalan yang lurus bahagia atau tidak? Kenapa? Karena Allah janji kalau Bapak Ibu di jalan yang lurus, pasti Allah berikan bahagia meskipun keinginannya tidak terwujud. Tapi kalau meskipun keinginan Bapak Ibu terwujud, kalau tidak lurus, pasti tidak bahagia. Jadi pilih mana? Keinginan terwujud tidak bahagia, atau keinginan tidak terwujud tapi bahagia? Keinginan tidak terwujud tapi bahagia. Yang penting bahagia. Benar kayak ini. Sekarang Igomah belum keluar misalnya. Kira-kira bahagia nggak? Pelaku. Selama kita niatnya lurus di jalan Allah, harusnya pasti bahagia. Dibuktiin aja Bu nanti. Jadi misalnya ada punya masalah nih. Kan biasanya orang ketika punya masalah, mohon maaf ya, bahagia atau menderita biasanya? Biasanya. Tapi kalau di jalan yang lurus? Nah, karena kenapa? Karena bahagia itu dicari atau pemberian dari Allah? Tahu dari mana? Ayat berapa? Allah berjanji kalau Bapak Ibu lurus, Allah berikan kebahagiaan. Kalau Bapak Ibu mencari itu bukan kebahagiaan, namanya kesenangan. Jadi bedakannya Bapak Ibu ya. Kalau kesenangan itu dicari. Kalau kebahagiaan itu diberi setelah Bapak Ibu di jalan yang lurus. Berarti sekarang pertanyaan besarnya, jalan yang lurus itu apa? Iya, kan tadi jalan yang lurus itu apa? Yang nggak bengkok. Apa? Sudah keinginan Allah. Jalan yang Surat 51 ayat 56. Jalan yang lurus itu apa? Ternyata ada di surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Kan Bapak Ibu hafal ayatnya. Jadi jalan yang lurus itu ini Bapak. Kita kupas di sini, berarti nanti kondisi apapun silakan. Ustaz. Artinya? Artinya. Pakai mic kan Ustaz Medi? Ya. Mic pakai mic. Biar kedengaran lah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Sering dengar ayat ini? Coba sekali lagi. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi Allah menciptakan kita untuk apa Bapak Ibu? Coba dengerin dulu ayatnya, coba sekali lagi. Coba. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Allah menciptakan untuk apa? Masa hilang ada ayatnya? Coba sekali lagi. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi Allah menciptakan untuk apa? Melainkan supaya itunya hilang atau enggak? Ada dong. Berarti Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah. Pakai hanya ya. Kenapa saya bilang ibu harus pakai hanya, nggak cuman beribadah aja? Kalau saya bilang hanya beribadah, kalau sayanya bilang kalau beribadah saja, berarti ada perintah lain selain beribadah. Tapi kalau saya bilang hanya beribadah, berarti tidak ada perintah lain. Jadi kita diciptakan untuk apa Bapak Ibu? Hanya beribadah. Saya ulang ya, tugas kita apa? Hanya beribadah. Jadi tugas Bapak Ibu beribadah, perhatikan ya. Maka tugas Allah apa 57-nya? Jadi biar jelas dulu, nanti baru kita sinkronkan. 57-nya apa tugas Allah? Tadi 51 ayat 56 sama 57. 57-nya
Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, Terus dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. tugas Allah apa? Memberikan Memberi rezeki. Tugas kita hanya ibadah. beribadah. Berarti mungkin nggak orang yang hanya beribadah rezekinya kurang? Tidak mungkin. Berarti kalau rezeki ibu kurang, cek pasti ada yang salah dalam ibadahnya. Nah, tinggal kita akan mengupas ibadah itu apa, kan begitu kan? Apa aja yang jadi ibadah? Berarti kalau masih kurang, kalau rezeki kita kurang berarti ibadahnya yang dicek ya. Misalnya masalah belum selesai, hutang belum lunas, anak belum punya, suami belum punya, cek. Berarti ibadahnya pasti ada yang salah. Karena rumusnya tugas kita beribadah, Allah meliputi rezeki. Rezeki itu bisa jodoh, bisa kesehatan, bisa apapun ya. Ngerti ya? Jadi kalau Bapak Ibu misalnya nanti ada masalah, berarti solusinya apa? Ibadahnya Peningkatan ibadah. Nah, sekarang saya tanya, ibadah itu apa? Sholat. Sholat kalau karena tetangga, ibadah atau bukan? Oke, jadi ibadah itu apa? sholat karena Allah. Ibadah sesuatu yang dilakukan Nah, apapun segala kegiatan yang kita lakukan, yang diniatkan hanya karena Allah. Berarti Bapak Ibu melakukan apapun harus karena siapa? Allah. Boleh nggak karena orang? Nggak boleh. Oke, Bapak Ibu kecewa selama ini karena apa? Manusia. Nah, jadi ibadah bukan? Jadi kecewa itu ibadah atau bukan? Berarti kalau kecewa berarti sia-sia apa yang Bapak Ibu lakukan. Sakit hati, stres, ibadah atau bukan? Berarti sia-sia apa yang dilakukan. Berarti kecewa itu manusiawi atau tidak ibadah? Ibu sering, kuman. Ibadah itu segala kegiatan yang dilakukan hanya karena Allah. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka mengabdi atau beribadah kepada Allah. Betul? Berarti harusnya mulai sekarang nih, mumpung kita belum proses ke sana ya nanti ya, tolong sekarang apapun yang dilakukan mulai latihan, niatnya harus karena Allah. Berarti munculnya kecewa atau menerima. Menerima. Kenapa menerima? Karena segala itu karena Allah. Itu kalimat sakti banget itu ya. Loh, karena mau gimana? Harus di Karena Bapak Ibu cuma hidup untuk apa? Hanya beribadah. Kalau Bapak Ibu mulai seperti itu, kira-kira igoma selesai nggak? Masalah selesai nggak? Karena memang Allah yang jamin, aku tidak menghendaki rezeki kepadamu, tapi akulah yang akan memberikan rezeki kepadamu. Jadi kata kuncinya ternyata gampang, Bu. Tugas kita, kewajiban kita beribadah kepada Allah, melakukan segala sesuatu karena Allah, maka tugas Allah mencukupi rezeki kita. Berarti apa? Jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus itu apa tadi? Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Berarti ini bisa dilakukan nggak oleh kita? Bisa. Berarti kita rubah saja niatnya, apapun yang kita lakukan hanya karena Allah. Dan tolong dibuktikan benar nggak kalau karena Allah, nanti rezeki akan dilancarkan. Masalah akan dimudahkan. Seperti kita mulai proses kemarin latihan kan? Luruskan niat, semua karena Allah, insya Allah akan dimudahkan. Paham? Baik, karena ini ada beres-beres, maka kajiannya persingkat. Ya, cukup saja dulu ya. Jadi intinya mari kita mulai belajar. Ini insya Allah nanti sampai hari akhir kita akan ada kajian sama Ustadz Nedi juga ya. Tentang fikih dan lain, saya tentang dari sisi masalah hatinya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.